Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan mabahats kita, kajian rutin kita tentang tazkiyatun nufus, tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, sebuah kitab karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Dan masih tentang al-mahabbah, rasa cinta. Setelah kemarin sudah kita jelaskan pembagian atau macam-macam dan jenis-jenis cinta. Hari ini insyaallah taala kita akan membahas, yang pertama kita akan bahas tentang tanda-tanda Allah mencintai hambanya. Tanda-tanda Allah mencintai hambanya. Dan ini pula masuk ke dalam pembahasan keutamaan yang Allah akan berikan bagi hamba yang dicintai Allah. Ini sama nih sebenarnya. Sama-sama mirip gitu. Tanda-tanda Allah mencintai hambanya berarti keutamaan juga yang Allah akan berikan kepada hamba tersebut ketika dia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika dia dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhab. Perkara terpentingnya itu bukan mencintai, tapi perkara terpentingnya apakah dicintai. Orang-orang yang mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya cinta kepada agama ini, insya Allah semua muslim dan muslimah akan mengatakan itu. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah dia dicintai atau tidak? Apakah dia dicintai oleh Allah? Apakah dia dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Nah, makanya perkara terpenting bukan mencinta, bukan mencintai, tapi dicintai. Karena kita pasti ingin mendapatkan cinta Allah tabaraka wa taala kepada diri kita. Orang-orang yang mendapatkan cinta Allah kepada dirinya, dia akan dapatkan banyak sekali kebaikan, keutamaan yang sangat luar biasa. Nah, sekarang apa saja tanda-tanda seorang mukmin dan mukminah, yang mukmin dan mukminah tersebut Allah mencintainya? Nah, sebelum kita sebutkan tanda-tanda tersebut, ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, orang-orang mukmin, orang yang beriman itu cintanya pasti sangat besar kepada Allah. Bahkan menjadi cinta yang paling tertinggi dalam hidupnya. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-165. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Dia mengambil tandingan-tandingan selain Allah, kemudian dia jadikan tandingan-tandingan ini sebagai ilah, sebagai Tuhan. Na'udzubillah. Ini kesyirikan jelas. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan apa? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sama ketika mereka mencintai Allah. Na'udzubillah. Ini syirik dalam cinta nih. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Lihat kata-katanya. Dan orang-orang yang beriman. Asyad ini isim tafdhil.
Dan orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Paling besar cintanya itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ayat ini menyebutkan bahwa cinta kepada Allah Azza wa Jalla harus menjadi derajat yang paling tinggi di hati kaum mukminin dan mukminat. Bukan cinta-cinta yang lain. Bukan cinta kepada makhluk, cinta kepada barang, cinta kepada ini dan itu, tidak. Tapi cinta kepada Allah yang dia jadikan yang paling tertinggi. Karena Allah menyebutkan di sini walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, bukan cuma Islam, beriman. Asyaddu hubban lillah, cintanya itu sangat besar, luar biasa, sangat dalam kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini diantara ciri seorang yang beriman yang sejati dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang ya kawan, kita akan sebutkan apa saja tanda-tanda Allah mencintai hambanya. Dan saya katakan tadi, ini juga termasuk apa? Keutamaan yang Allah akan berikan bagi hamba-hamba yang dicintai olehnya. Aman nih pembahasannya insya Allah. Tanda-tanda Allah mencintai hambanya dan keutamaan yang Allah akan berikan bagi hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, keutamaan yang pertama atau tanda yang pertama ketika Allah mencintai hambanya, manusia akan cinta kepadanya. Perhatikan ya, kawan. Manusia akan cinta kepadanya dan dia akan mendapatkan penerimaan al-qabul di atas muka bumi. Yang pertama nih, manusia akan cinta kepadanya, itu manusia akan mencintai dirinya dan dia akan dapatkan penerimaan al-qabul di atas muka bumi ini. Subhanallah. Nah, ini makanya saya gabungkan nih tanda cinta Allah kepada hambanya sekaligus keutamaan yang Allah akan berikan ketika hamba itu dicintai Allah. Sama ini. Bahwa manusia akan mencintai hamba Allah yang Allah cinta kepadanya dan manusia juga akan menerima al-qabul orang tersebut di atas muka bumi ini. Di antara dalilnya hadis yang sahih dari Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba Allahul 'abda." Apabila Allah mencintai seorang hamba. Apabila Allah cinta kepada seorang hamba nih. Nada Jibril, maka Allah akan memanggil Jibril, akan menyeru malaikat Jibril. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan berkata, "Inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu." Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia wahai Jibril. Cintailah dia. Lihat, Allah yang nyuruh malaikat Jibril untuk mencintai si fulan ini nih, yang si fulan ini cintai Allah. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan wahai Jibril, maka cintailah dia. Wa yuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril akan mencintai orang tersebut. Fayunadi Jibril fi ahli sama, dan malaikat Jibril akan memanggil seluruh penghuni langit. Siapa penghuni langit? Para malaikat seluruhnya. Yang jumlahnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Malaikat Jibril akan memanggil seluruh penghuni langit. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu." Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan itu. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka orang tersebut akan dicintai oleh seluruh penghuni langit. Allahu Akbar. Orang itu akan dicintai oleh para malaikat. Bayangkan, seluruh penghuni langit. Menilai malaikat. Kemudian lanjutannya apa? Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardi. Kemudian akan diberikan bagi dirinya penerimaan di atas muka bumi ini oleh manusia. Nah, ini syahid pesan kita. Kemudian akan dimasukkan dalam hati-hati manusia untuk menerima orang ini. Dalam riwayat lain disebutkan, "Tsumma yudha'u lahul mahabbatu fil ardi." Kemudian akan dimasukkan rasa cinta kepada manusia untuk mencintai orang ini. Berarti penghuni langit, penghuni bumi, malaikat Jibril, bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mencintai. Ini istimewa, luar biasa ya. Ini keutamaan yang luar biasa yang akan didapatkan ketika seorang hamba dicintai Allah Azza wa Jalla. Dan ini tanda-tanda Allah Azza wa Jalla mencintai hambanya. Hamba tersebut akan dicintai oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Kalau penghuni langit kita nggak tahu gimana caranya, betul ya? Tapi kalau penghuni bumi jelas kita tahu.
Ada satu orang-orang saleh, masya Allah, seorang yang alim, ulama, dicintai oleh kebanyakan manusia. Jelas nggak mungkin semua manusia ya. Manusia-manusia yang baik jelas yang mencintai orang ini jelas. Manusia buruk nggak mungkin cinta. Kan manusia buruk sukanya cintanya kepada orang yang buruk pula, kan gitu. Manusia-manusia yang baik, yang saleh, yang taat kepada Allah di atas Al-Quran dan As-Sunnah al-Fahmi Salaf akan mencintai orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah akan memasukkan dalam hati manusia untuk menerima orang ini. Allah akan memasukkan ke dalam hati manusia untuk mencintai orang ini. Ini keistimewaan luar biasa ya. Bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar. Makanya kalau kita lihat ya, ada seseorang yang mungkin biasa saja, betul ya? Tapi sangat memberikan pengaruh besar kepada kaum muslimin, luar biasa. Betul ya? Dari mana ini? Dari bisa jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai hamba tersebut, sehingga Allah lah yang menanamkan ke dalam hati manusia yang baik untuk mencintai orang ini. Padahal dia bukan seorang yang kaya raya mungkin, hartanya nggak ada, atau sedikit. Dia bukan seorang yang punya jabatan tinggi, kan biasa kalau orang punya jabatan tinggi, kaya raya, mungkin ditaati, betul ya? Diikuti semua omongannya. Ini enggak. Tapi mungkin dia seorang yang saleh atau seorang yang berilmu tentang ilmu agama Allah, alim minal ulama, seorang yang bertakwa kepada Allah, seorang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dengan ketaatannya tersebut, dengan takwanya tersebut kepada Allah, sehingga Allah masukkan ke dalam hati-hati manusia untuk menerima dirinya dan mencintai dirinya di atas muka bumi ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu saja ini saja ya, sudah nikmat banget ini. Sudah istimewa luar biasa ketika seseorang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini tanda yang pertama atau keutamaan yang pertama orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tanda yang kedua Allah mencintai hambanya, dan keutamaan yang kedua yang Allah berikan kepada hambanya ketika hamba tersebut dicintai Allah. Ini dalam satu hadis banyak nih. Ada tiga. Ada tiga. Keutamaan yang kedua, Allah akan selalu menjaganya. Allah akan selalu menjaganya nih, gerak-geriknya, seluruh anggota tubuhnya, pikirannya, hatinya, dunia akhiratnya Allah jaga nih. Mengabulkan permohonannya atau permintaannya, mengabulkan doanya berarti, dan melindunginya. Nah, tiga ini dalam satu hadis nih. Tiga keutamaan ini dalam satu hadis. Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan peperangan kepadanya. Memusuhi wali-wali Allah, memusuhi orang-orang yang dicintai Allah, maka Allah mengumumkan peperangan kepada orang itu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang paling aku cintai melebihi amalan yang aku wajibkan kepadanya. Hamba Allah yang Allah cintai pasti melakukan yang wajib, pasti sudah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amalan yang sunnah, jelas setelah yang wajib, sampai aku mencintainya. Allahu Akbar, lihat, sampai Allah mencintai hamba itu. Lanjutannya apa? Fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintai dirinya, sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka kata Allah tabaraka wa taala, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Digunakan penglihatannya untuk dirinya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang. Dengan tangan tersebut dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Maksudnya apa? Allah tabaraka wa taala akan menjaga seluruh anggota tubuhnya tersebut. Allah jaga pendengarannya, Allah jaga penglihatannya, Allah jaga lisannya, Allah jaga hatinya, Allah jaga pikirannya, Allah jaga tangannya, Allah jaga kakinya, Allah jaga seluruh tubuhnya. Allah jaga semuanya, subhanallah. Ini istimewa, masya Allah.
Kemudian apa? Wala in sa'alani la'u'tiyannah. Kalau dia meminta, memohon, aku akan berikan permohonan. Dia minta kepada Allah, dia doa minta, Allah akan berikan langsung permohonan yang dia minta tersebut. Ajib. Wala in ista'adzani la'u'idhannah. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindungi dirinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, Allah akan selalu menjaganya. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengabulkan permohonannya, doanya. Allah akan melindungi dalam setiap kehidupan. Allahu Akbar. Ini yang memberikan ini Rabbul Alamin loh, nggak main-main, luar biasa. Bukan orang terkaya di dunia, bukan raja yang paling berkuasa mungkin di dunia, enggak. Rabbul Alamin, pemilik jagat raya ini, pemilik alam semesta ini. Ketika Allah yang menjaganya, siapa yang bisa memudaratkan hamba tersebut? Ketika Allah mengabulkan permohonan doanya, siapa yang bisa menghalanginya? Ketika Allah melindunginya, siapa yang akan bisa membuat keburukan kepadanya? Ini orang yang Allah cintai istimewa, Masya Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjaganya. Tangannya, kakinya, pendengarannya, penglihatannya, lisannya, hatinya, pikirannya, seluruh anggota tubuhnya. Bahkan dunia akhiratnya akan Allah jaga bagi dirinya itu, ikhwan. Dunia akhirat. Pantaslah ketika Rasul menyebutkan ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu Ya, fi habis nelpon tujahak. ngejum, lagi ngejum Jagalah ada yang Allah nelpon Azza jadi wa Jalla, maka kedengeran Allah akan suaranya. menjagamu. Oh, Jagalah gitu Allah, nih infonya. jagalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka engkau akan dapati Allah Azza wa Jalla berada di hadapanmu. Ini orang-orang yang menjaga syariat Allah, menjaga agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini tanda yang kedua atau keutamaan yang kedua sama insya Allah. Dari orang-orang yang dicintai oleh Allah, Allah akan selalu menjaganya, mengabulkan permintaannya, doanya, dan melindungi dirinya. Allahu Akbar. Yang ketiga. Yang ketiga, di antara tanda-tanda Allah Azza wa Jalla mencintainya, dan keutamaan yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang Allah cintai, Allah akan mencintainya dan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan mencintainya dan mengampuni dosa-dosanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Ali Imran surat ketiga ayat 31. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katakan ya Muhammad kepada mereka nih, kepada hamba-hamba Allah, kepada umatmu wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ikuti adat istiadat, bukan ikuti nenek moyang, bukan ikuti kebanyakan orang di atas muka bumi ini, bukan ikuti logika, bukan ikuti perasaan, bukan ikuti hawa nafsu. Enggak. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena setiap jalan yang menuju kepada surga Allah semuanya tertutup kecuali dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ketika orang tersebut sudah mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dia mengatakan saya cinta kepada Allah, apa kata Allah? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allahu akbar. Allahu akbar. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan mencintai kalian dan Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosa kalian. Ikhwan, boleh kita nggak dapatkan cinta siapapun boleh. Tapi nggak boleh sama sekali kita nggak dapatkan cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nyesel dunia akhirat itu luar biasa ketika kita nggak dapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Salah satu caranya tidak lain tidak bukan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan mencintai orang-orang hamba-hamba Allah yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena cinta kita kepada Allah. Makanya kan Allah menyebutkan, "Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah." Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menerangkan ayat yang mulia ini menjadi hakim. Terkenal namanya ayat ini ayatul imtihan atau ayatul ikhtibar, ayat ujian bagi orang-orang yang mengatakan cinta kepada Allah. Ayat ini menjadi hakim.
atas orang-orang yang mengaku mencintai Allah namun ia tidak berjalan di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya ia telah berdusta dalam pengakuan itu, kecuali ia telah benar-benar mengikuti syariat agama Muhammad SAW dengan segenap perkataannya dan keadaan dirinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan ada suatu kaum yang mengatakan mengaku mengklaim mencintai Allah, maka Allah menguji mereka dengan ayat ini. Suatu kaum mengatakan saya cinta kepada Allah, Allah berikan ayat ini. Ikuti Nabi SAW, bukan ikuti yang lain kan itu. Bukan ikuti omongan manusia, bukan ikuti keridhaan manusia, kan kita kebanyakan apa? Sibuk dengan keridhaan manusia, naudzubillah. Maka Allah menguji mereka dengan ayat ini. Allahu Akbar. Lulus atau tidak? Syahid dari bahasan kita, orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosanya. Oke, saya gabungkan nih tanda-tanda Allah mencintai hambanya sekaligus keutamaan yang akan didapatkan ketika Allah mencintai hambanya tersebut. Ini yang ketiga. Allah akan mencintai dirinya, Allah akan ampuni dirinya. Ya Allah. Dicintai oleh Rabbul Alamin, ikhwan. Cintai oleh Allah tabaraka wa taala, siapa yang enggak mau? Siapa yang enggak mau? Tapi benar apa enggak cinta kita? Benar atau tidak? Sebagaimana saya kemarin sampaikan ya, perkataan Abdullah ibn Mubarak rahimahullah taala. Apa kata Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala? Subhanallah. Ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu. Engkau bermaksiat kepada Allah padahal engkau mengklaim engkau mencintainya. Engkau mengklaim saya mencinta Allah, tapi engkau bermaksiat, berbuat maksiatan, dosa, durhaka kepada Allah. Hadza la'umri fil qiyasi syani'u. Ini logika yang salah jelas. Lau hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalau cintamu itu benar, jujur kepada Allah, maka engkau pasti akan taat kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena para pencinta pasti akan mencintai orang yang dia cintai. Para pencinta pasti akan nurut taat kepada yang dia cintai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa. Para pencinta pasti dia akan apa? Tunduk, nurut, taat, cinta kepada orang yang dia cintai atau kepada yang dia cintai tersebut. Nah, dia sebutkan. Maka dia salah satu tanda cinta Allah, dia mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, Subhanallah. Ini diantara tanda cinta Allah, tapi kita sering menafsirkannya ternyata salah. Para ulama menyebutkan di antara tanda-tanda Allah mencintai hambanya, Allah akan kasih ibtila. Apa itu ibtila? Ujian, cobaan, musibah. Bayangkan, subhanallah. Ini menarik nih, Ikhwan. Allah tabaraka wa ta'ala akan berikan apa? Ibtila. Allah Azza wa Jalla akan berikan ujian kepada hamba itu, cobaan kepada hamba itu, bahkan musibah kepada hamba itu. Makanya ketika Allah Azza wa Jalla berikan cobaan, ujian, musibah kepadanya, bukan tiba-tiba langsung dapat pahala. Enggak. Sikapnya apa ketika dia menghadapi ujian, cobaan, musibah tersebut? Sabar, ridha akan takdir Allah, atau sebaliknya, ngedumel, suudzon, benci, nggak suka akan takdir Allah. Kalau ternyata sebaliknya, nggak suka, benci, suudzon kepada Allah, nggak mungkin dapatkan pahala, bahkan dapatkan keburukan itu. Tapi kalau orang tersebut sabar, ridha akan takdir Allah, tetap melakukan ketaatan kepada Allah, tetap husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, nah dia dapatkan tuh luar biasa banyak kebaikan, luar biasa. Pahala yang besar, pengampunan dosa, pengangkatan derajat dalam pandangan Allah, dan seterusnya. Nah ternyata di antara tanda-tanda Allah mencintai hambanya, Allah kasih ujian. Allah kasih ujian kepada hamba itu. Sehingga dengan ujian tersebut dia bersabar, bersabar, bersabar. Kemudian ridha akan takdir Allah tabaraka wa ta'ala, dan seterusnya. Sehingga dengan itu dia akan dapatkan banyak sekali kebaikan dunia akhirat. Itu. Paling tidak apa? 3. Pahala yang besar, pengampunan dosa, pengangkatan derajat dalam pandangan Allah. Istimewa itu.
Perhatikan hadis ini. Hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, "Inna 'idhamil jazaa ma'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya balasan tergantung dengan besarnya cobaan. Jadi besarnya balasan yang Allah kasih nih, balasan berupa pahala, balasan berupa pengampunan dosa, balasan berupa pengangkatan derajat, dan balasan-balasan yang lain, itu tergantung dengan besarnya cobaan atau ujian yang Allah berikan kepada kita. Semakin besar, semakin sulit, luar biasa, semakin besar yang Allah Azza wa Jalla berikan, balasan kebaikan yang Allah berikan kepada diri kita. Lanjutannya. Wa inna Allah Azza wa Jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ketika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Allah akan mencoba mereka, memberikan cobaan, memberikan ujian kepada mereka. Jujur apa enggak nih? Mereka mengatakan itu. Jujur apa enggak? Dari apa? Dari perkataan mereka, mau mereka mencintai Allah, mereka benar-benar apa? Menjadikan Allah Azza wa Jalla cinta yang paling tertinggi. Lihat, ketika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, dia akan dapatkan keridhaan, akan dapatkan keridhaan Allah. Allah kasih ujian, cobaan, musibah, ridha dia. Ridha akan takdir Allah. Maka dia akan dapatkan keridhaan Allah. Faman sakhita falahu sakhit. Dan barang siapa yang benci, nggak suka, murka, marah, maka dia akan dapatkan kemurkaan dan marah Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ternyata turunnya ujian bagi seorang mukmin, perhatikan nih, mukmin dan mukminah itu ternyata kebaikan bagi dirinya. Mukmin ya, perhatikan nih. Kita sudah berjalan di atas jalan yang benar, istiqamah, masya Allah. Allah hantam dengan ujian, cobaan, cobaan terus. Ternyata itu tanda cinta Allah. Dengan syarat kita berjalannya terus istiqamah nih, jalan kebenaran nih. Terus taat kepada Allah, terus takwa kepada Allah nih. Itu tanda cinta Allah. Bukan kemudian apa? Jalannya kanan kiri istiqomah, enggak berbuat dosa, maksiat, kedurhakaan, enggak pernah taat kepada Allah. Ketika Allah kasih ujian, ini mungkin tanda cinta Allah kepada saya. Ngaco lagi nih. Sekolah enggak, terus mau diuji. Sekolah enggak, masuk sekolah enggak nih, enggak pernah masuk sekolah. Tapi mau ujian ujung-ujungnya, kan enggak mungkin. Mau ulangan, enggak mungkin. Allah Azza wa Jalla akan berikan ujian kepada orang-orang yang jalannya benar, tracknya benar tuh. Istiqamah di jalan Allah, taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Allah berikan ujian, hantam kanan kiri, jedar luar biasa. Ternyata itu tanda cinta Allah kepadanya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan apa? Bisa jadi ada seorang hamba, Allah menginginkan derajat di surga bagi dirinya itu tinggi luar biasa, tapi amalannya nggak sampai ke situ. Apa yang Allah berikan kepadanya? Allah kasih ujian, cobaan, musibah kepadanya. Dengan itu dia bersabar, dia ridha akan takdir Allah, sehingga dia dapatkan pahala besar luar biasa, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya dalam pandangan Allah. Maka jangan pernah suudzon kepada Allah ya kawan dalam kehidupan kita. Husnudzanlah. Berbaik sangkalah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik sangka kepada Allah, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan pernah kalian mati di atas muka bumi ini kecuali kalian dalam keadaan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam At-Tirmidzi, "Idza arada Allahu bi'abdihi al-khair, 'ajjala lahu al-'uqubah fid dunya." Jika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa idza arada bi'abdihi asy-syarr amsaka 'anhu bidzambihi hatta yuwafihi bihi yaumil qiyamah. Dan jika Allah menginginkan keburukan bagi seorang hamba tersebut, Allah akan menahan siksa tersebut dikarenakan dosa-dosanya sampai hari kiamat nantinya. Jadi Allah balas nanti di hari kiamat. Allahu Akbar. Nah, para ulama mengatakan bahwa bisa jadi siksa yang para ulama menyebutkan bahwa siksa yang ditahan itu bagi orang-orang munafik. Bagi orang-orang munafik, karena Allah Azza wa Jalla menahannya di dunia agar ditunaikan secara total dan sempurna balasan-balasan dosa mereka nanti di yaumul qiyamah. Sedangkan orang mukmin di atas muka bumi ini ketika dia berbuat salah, misal berbuat kesalahan, setelah mungkin dia taubat,
Allah kasih tuh ujian, cobaan, musibah, sehingga dia bersabar akan ujian tersebut. Kemudian apa? Dia dapatkan pahala besar. Dikikis oleh Allah Azza wa Jalla dosa-dosanya dikit-dikit, betul ya? Allah berikan langsung hukumannya di dunia gitu, bukan hukuman di akhirat. Sehingga hukuman di akhirat gak ada sama sekali. Subhanallahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ajib, luar biasa. Nabi SAW juga bersabda, hadis yang sahih dari Abu Dawud At-Tirmidzi, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah." Senantiasa bala, musibah, ujian, cobaan menimpa kepada seorang mukmin atau mukminah fi nafsihi pada dirinya, wa malihi pada hartanya, wa waladihi pada anaknya, hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Sampai dia berjumpa dengan Allah tidak mempunyai dosa-dosa sama sekali. Ajib. Allahu Akbar. Berarti di antara tanda-tanda cinta Allah kepada hambanya, Allah kasih ujian, cobaan, musibah kepadanya. Allah berikan apa? Ujian, cobaan, musibah kepadanya. Jadi ujian, cobaan, musibah ini meskipun pahit, bisa jadi apa? Seperti obat. Dia harus telan obat tersebut untuk Allah berikan kesembuhan dari penyakitnya. Obat mana yang enak, betul ya? Tidak semua makanan, minuman yang enak. Obat jarang yang enak. Bukan nggak ada bisa jadi, subhanallah. Tapi dia harus minum obat tersebut yang pahit agar Allah Azza wa Jalla berikan kesembuhan dari penyakitnya tersebut melalui perantara obat itu. Itu ternyata tanda cinta Allah kepadanya, salah satu ujian cobaan musibah. Nah, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling berat ujian cobaannya. Kata para ulama apa? Agar Allah Azza wa Jalla terus meninggikan derajat di surga. Agar Allah berikan pahala besar luar biasa kepada dirinya tuh. Dan ini bukan hanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh Nabi dan Rasul, bahkan seluruh orang-orang saleh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna ashaddal bala al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal." Sesungguhnya cobaan ujian yang paling berat itu akan ditimpakan kepada para nabi, kemudian yang semisal dengannya, kemudian yang semisal dengannya, tergantung dengan keimanan dan agama seseorang. Keimanannya tambah kuat, agama tambah kuat, cobaannya tambah kuat. Keimanan dan agamanya lemah sesuai dengan tingkatan agama dan keimanan seseorang. Tapi ingat, yang Allah berikan bukan cuma ujian yang berat, bukan cuma ujian yang kuat, tapi jawabannya juga Allah kasih bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di antara tanda cinta Allah kepada hambanya, ternyata Allah berikan ujian, cobaan, musibah kepadanya. Yang kelima. Yang kelima. Allah Azza wa Jalla akan berikan lezatnya atau manisnya iman kepadanya. Ya Allah. Di antara tanda cinta Allah kepada hambanya, keutamaan yang akan Allah berikan kepada hambanya, ketika Allah mencintai hamba tersebut, Allah berikan lezatnya atau manisnya iman kepada hamba itu. Iya, ikhwan. Iman ini punya rasa manis ternyata. Iman ini punya rasa kelezatan, nikmat luar biasa. Dan tidak semua orang Allah berikan kenikmatan dalam lezatnya atau manisnya iman tersebut. Hanya hamba-hamba terpilih yang Allah berikan lezatnya atau manisnya iman tersebut. Salah satunya bagi orang-orang yang menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai cinta tertinggi dalam hidupnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathun man kunna wajada bihinna halawatul iman." Ada tiga hal, tiga sifat. Barang siapa memiliki tiga hal ini, dia akan merasakan manisnya iman, nikmatnya iman, lezatnya iman. Yang pertama apa? Syahid bahasan kita nih. An yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya dia jadikan yang paling tertinggi, cinta yang paling tertinggi daripada selain keduanya. Hendaklah Allah dan Rasulnya dia jadikan cinta yang paling tertinggi daripada selain keduanya. Allahu Akbar. Nah, ketika dia mencintai Allah dan Rasul yang paling tertinggi, balasannya Allah akan berikan manisnya, lezatnya iman ke dalam hatinya. Ini luar biasa nih, kan. Hadis yang agung ini kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar merupakan salah satu landasan utama agama Islam. Manisnya iman, kenikmatan iman. Ketika seseorang melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah, merasakan nikmatnya ibadah tersebut, ketaatan tersebut, atau ketika seseorang mendapatkan ujian, cobaan, musibah yang tadi itu, dia dapatkan ketabahan dalam dirinya, kesabaran, keridhaan akan takdir Allah kepadanya. Dia lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya daripada semua dunia ini dan seisinya. Itu istimewa, ya,
Itu istimewa, Masya Allah. Nggak semua makhluk, nggak semua manusia, nggak semua orang Allah berikan manisnya iman, lezatnya iman. Ya. Maka coba ikhwan, pernahkah kita melaksanakan sholat misalnya, 2 rakaat, yang sholat 2 rakaat tersebut sangat luar biasa nikmatnya. Pernah Pak Ustadz? Kapan? Ketika Allah kasih ujian cobaan musibah. Betul ya? Wah, khusyuknya, nikmatnya, bahkan bisa nangis. Enak, luar biasa tuh, betul. Tapi ketika Allah berikan kelapangan, nikmat yang banyak, besar, jarang lagi kita merasakan itu tuh. Ya Allah, karim, subhanallah. Ternyata orang-orang yang Allah cintai, Allah selalu berikan itu tuh. Manisnya iman, nikmatnya iman, manisnya iman, nikmatnya iman. Sehingga dadanya itu lapang deh, kan. Dadanya lapang, tenang, nggak ada perasaan gelisah, nggak ada perasaan seperti apa, dadanya sesak, nggak ada tuh. Itu semua Allah berikan hukuman bagi orang-orang yang berbuat durhaka, maksiat dan dosa kepada Allah, bukan orang-orang yang Allah cintai. Bukan orang-orang yang Allah cintai, subhanallah. Itu yang kelima. Yang keenam, Allah akan wafatkan dirinya dalam keadaan amal saleh. Ya Allah. Allah Azza wa Jalla akan wafatkan dirinya dalam keadaan beramal saleh. Baik itu beramal saleh sebelum dia wafat, amal saleh, amal saleh, amal saleh, amal saleh, terus Allah tutup diri dengan amal saleh tersebut. Atau memang Allah jadikan akhir hayatnya dia melakukan amal saleh ikhlas dan ittiba'ur rasul. Karena Allah cinta kepadanya. Yang jelas dengan iman dan takwanya, jelas ya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Ada beberapa riwayat masalah ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan 'assalahu." Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan 'assalahu, akan menggunakannya. Para sahabat bertanya, qalu, "Wa ma 'assalahu?" Ya Rasulullah, apa yang dimaksud Allah akan mempergunakannya? Qal, Rasul bersabda, yuwaffiqu lahu amalan salihan baina yadayya ajalahu hatta yarda anhu jiranihi aw man hawlahu. Allah Azza wa Jalla akan memberikan taufik kepadanya untuk beramal saleh sebelum ajalnya, sampai-sampai tetangganya dan sekitarnya ridha kepadanya. Ridha kepadanya. Dalam riwayat disebutkan, "Idza aradallahu bi khairin ista'malahu." Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah Azza wa Jalla akan mempergunakan hamba itu. Para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana maksudnya Allah akan mempergunakan hamba itu ya Rasulullah? Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Allah akan memberikan taufik kepadanya, hidayah untuk beramal saleh sebelum meninggalnya dirinya. Ya Allah. Jadi orang-orang yang Allah berikan istiqomah di atas amal solehnya luar biasa sampai meninggal dengan amal soleh tersebut mungkin, itu ternyata tanda cinta Allah kepadanya. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla ketika Allah berikan keistiqomahan diri kita di atas amal soleh apapun itu. Amal soleh apapun itu. Sedekah terus, Masya Allah, untuk ilmu terus, sholat malam terus, luar biasa. Apapun itu. Bahkan mungkin semua amal soleh, banyak amal soleh diistiqomahkan terus, luar biasa. Allah akan berikan apa? Allah akan tutup akhir hayatnya dengan husnul khatimah. Allah akan wafatkan dirinya dalam beramal saleh tersebut. Kenikmatan besar luar biasa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Allah tabaraka wa ta'ala akan memasukkan hamba-hambanya yang Allah cintai tersebut ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Orang ada badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kapan hari kiamat itu terjadi? Awalnya Rasulullah SAW berpaling, meneruskan pembicaraannya kepada para sahabat. Kemudian setelah selesai, Rasul bertanya, di mana yang bertanya tadi? Kapan hari kiamat terjadi? Saya Rasulullah, orang badui tersebut menunjuk. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, Mada a'datta laha? Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Ketika orang itu bertanya, Rasul bertanya balik, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat tersebut? Aku tidak menyiapkan apa-apa, wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Berarti kan nih, aku nggak nyiapin apa-apa sudah, nggak ada persiapan khusus yang enggak, kecuali cuma satu, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Titik, selesai. Simple.
Tapi perkataan ini memang harus dibuktikan dalam kehidupan kita, bukan cuma lisan doang nih, betul ya? Karena orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya pasti dia beramal saleh, melakukan ketaatan, takwa kepada Allah dengan banyak tanda-tandanya tuh. Nah, nanti kita akan sebutkan setelah ini nih. Di antara tanda-tanda, kalau tadi setelah ini tanda-tanda seorang hamba cinta kepada Allah. Nah, salah satunya ini. Jadi bukan cuma perkataan, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi amal-amal buruk, maksiat, dosa, bohong, dusta ini perkataannya. Ini cuma klaim doang, betul, nggak benar. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari perkataan orang ini, orang Badui ini. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Allahu Akbar. Engkau akan bersama siapa yang engkau cintai. Ajib. Ketika engkau mencintai Allah dan Rasulnya, engkau akan bersama Allah dan Rasulnya di surga Allah Azza wa Jalla nantinya. Hati-hati nih ikhwan, menempatkan cinta, idola, betul ya? Kekaguman kita, jangan pernah kepada orang-orang kafir. Ini kaum muslimin zaman sekarang. Idolanya siapa? Pemain bola kafir, betul ya? Penyanyi kafir, bintang film kafir. La ilaha illallah. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama siapa yang Allah cintai, siapa yang engkau cintai. Anas bin Malik mengatakan tidak ada hari yang paling aku senangi, paling aku gembira kecuali hari itu ketika Rasul menyebutkan engkau akan bersama siapapun yang engkau cintai. Karena amalanku itu tidak sama dengan amalan Nabi, Abu Bakar dan Umar. Tapi aku mencintai mereka semua dan aku berharap bersama mereka di surga Allah Azza wa Jalla. Nah, hati-hati dalam masalah cinta nih, jangan sampai salah menempatkan apa? Cinta. Nah, ini beberapa tanda yang disebutkan 7. Banyak tapi insya Allah cukup. Nah, setelah ini ikhwan baru kemudian kita akan bahas tentang sekarang tanda-tanda cinta Allah kepada hambanya. Tanda-tanda hamba mencintai Allah Azza wa Jalla. Tanda-tanda Allah mencintai hambanya. Tanda-tanda ciri-ciri seorang hamba yang subhanallah, balik mulai nih, subhanallah. Bukan Allah mencintai hamba, tadi sudah selesai, Allah mencintai hambanya sudah selesai, sekarang kebalikan nih. Tanda-tanda atau ciri-ciri seorang hamba yang cinta kepada Allah. Jadi bukan hanya mengaku saja, bukan hanya mengklaim saja, saya cinta kepada Allah. Tapi benar nggak cinta itu dibuktikan dengan tindakannya, dengan amalannya. Nah, para ulama menyebutkan ada 7 juga ini. Sebenarnya ada banyak luar biasa, tapi nggak mungkin kita sebutkan semua. Tanda-tanda seorang hamba mencintai Allah Azza wa Jalla dengan benar. Berarti cinta seorang hamba ini benar-benar tulus kepada Allah Azza wa Jalla. Apa tanda-tandanya? Coba lihat kepada diri kita nih. Benar nggak kita? Karena kita mengatakan saya cinta kepada Allah. Tayyib. Tanda-tanda ini ada nggak sama kita? Benar nggak kita cinta kepada Allah dengan apa tanda-tanda yang disebutkan ini? Yang pertama, hamba-hamba yang mencintai Allah Azza wa Jalla akan sibuk dengan ibadah dan bermunajat kepada Allah. Ini jelas ya, ikhwan. Hamba-hamba yang cinta kepada Allah itu akan sibuk dengan ibadah dan bermunajat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Akan sibuk dengan ibadah dan bermunajat kepada Allah azza wa jalla. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib." Dijadikan kecintaan pada diriku dari dunia ini, yaitu dari wanita, itu masa istri-istri beliau, dan at-tib, wangian, parfum. Nabi SAW paling suka apa? Wangian, parfum, Masya Allah. Kemudian apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lanjutannya? Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan penyejuk indah pandangan mataku ketika aku dalam keadaan sholat. Lihat, ibadah, munajat seorang hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau hamba itu benar-benar cinta kepada Allah, dia benar-benar akan beribadah dan bermunajat kepada Allah azza wajalla. Dia akan ibadah dan bermunajat kepada Allah azza wajalla. Dia sibukkan dirinya yang ibadah kepada Allah karena dia tahu dia diciptakan di atas muka bumi ini untuk ibadah kepada Allah azza wajalla, bukan dengan yang lain. Bukan dengan yang lain, subhanallah. Karena banyak kita lihat orang-orang yang mengatakan cinta kepada Allah azza wajalla,
tapi dia tidak sibukkan diri dengan ibadah, dia sibukkan dirinya dengan aib orang lain lah, disibukkan dengan ini dan itu, dia sibukkan dengan hal-hal yang sia-sia, bahkan dia sibukkan dengan sesuatu perbuatan dosa dan maksiat. Ini bohong, dusta ini. Dan Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib menyebutkan, siapa yang hatinya menjadi sejuk karena melaksanakan sholat di dunia, di akhirat kelak hatinya akan bahagia dan sejuk karena kedekatannya kepada Allah. Bahkan di dunia pun hatinya akan menjadi lebih nyaman dan tentram. Dan siapa yang senang dan bahagia dengan beribadah kepada Allah, maka hatinya akan menjadi tenang. Dan siapa yang hatinya tidak senang dan tidak bahagia dengan Allah, maka di dunia ini hatinya akan senantiasa dipenuhi dengan kesedihan dan kepatahan hati. Dipenuhi dengan kesedihan dan patah hati. A'udzubillahi min dzalik. Nasallahu alaihi. Di antara tanda seorang hamba benar-benar mencintai Allah dengan benar, dengan tulus, maka dia akan beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dia apa? Dia akan melupakan selain Allah Azza wa Jalla. Karena para ulama mengatakan zikrullah dawa. Mengingat Allah Azza wa Jalla itu obat. Wa zikrul makhluk dan mengingat makhluk itu penyakit. Betul? Ingat fulan, ingat ini, ingat itu penyakit tuh. Obatnya apa? Zikrullah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Salah satunya ini sholat, boleh berzikir kepada Allah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Ini keistimewaan yang luar biasa yang Allah Azza wa Jalla berikan bagi hamba-hambanya yang mencintai Allah dengan tulus, dengan benar. Yang kedua, tanda cinta seorang hamba kepada Allah, para ulama menyebutkan hubbu liqa'illahi ta'ala, senang berjumpa dengan Allah. Ajib nih, ya, senang berjumpa dengan Allah. Dia suka, dia senang, dia gembira ketika berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Perhatikan hadis ini. Hadis yang sahih dari Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah." Barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah juga akan suka mencintai perjumpaan dengan dirinya. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Dan barang siapa yang benci, enggak suka berjumpaan dengan Allah, maka juga Allah akan membenci perjumpaan dengan dirinya. Aisyah bertanya, faqultu ya Nabi Allah, akarahiyatul maut, fakulluna nakrahul maut. Wahai Nabi Allah, apakah ini maksud benci akan kematian, wahai Nabi Allah? Apa ini maksud itu? Apa ini maksud dengan benci kematian itu apa? Kenapa? Karena kita semua pasti nggak suka akan kematian. Kita semua apa enggak? Karena tidak mungkin kita bisa berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla kecuali ketika kita selesai meninggal. Di dunia kita nggak bisa berjumpa dengan Allah, nggak bisa melihat Allah. Allah sediakan kenikmatan paling tinggi di surga adalah melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala, kan gitu. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah SAW, ya Nabi Allah, apakah yang dimaksud benci akan kematian, wahai Nabi Allah? Apakah benci akan kematian yang dimaksud itu? Kalau gitu kita semuanya apa? Benci akan kematian. Gak ada kita yang suka akan kematian. Maka Rasul menyebutkan, laisa kadzalik, bukan itu maksudnya. Bukan apa yang kau pahami, wahai Aisyah. Walakinnal mu'min idza busyira bi rahmatillah wa ridwanih wa jannati ahabba liqa Allah. Akan tetapi seorang mukmin jika dia diberi kabar gembira dengan rahmat, keridhaan dan surga Allah, maka ia suka berjumpa dengan Allah. Nah, ini salah satunya Allah berikan kapan itu? Kabar gembira ini Allah berikan bagi orang-orang ketika sakaratul maut. Sebagian ulama mengatakan ada tiga tempat Allah memberikan kabar gembira ini. Ketika sakratul maut, ketika di alam kubur, ketika dibangkitkan di hari kiamat nantinya. Yaumul ba'ats. Salah satunya ketika sakratul maut, betul ya, ketika menghadapi ihtidar, naza', menghadapi kematian, turun para malaikat memberikan kabar gembira kepadanya. Berupa rahmat Allah, keridhaan Allah dan surga Allah Azza wa Jalla. Jelas dalam ayat disebutkan itu. Betul ya? Orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, istiqamah, kemudian apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, seterusnya. Surah Fussilat itu. Nah, ini maksudnya nih. Seorang mukmin ketika dia mau meninggal diberikan kabar gembira dengan rahmat, ridha dan surga Allah sehingga dia suka berjumpa dengan Allah. Dia akan dapatkan itu semua tuh. Betul ya? Yang sebaliknya. Wa innal kafir, adapun orang-orang kafir dalam riwayat lain fajir.
kafir dan fajir. Idza busyira bi'adzabillah wa sakhatih kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ah. Apabila orang kafir, riwayat lain menyebutkan orang fajir yang tidak taat kepada Allah, jika dia diberikan kabar dengan siksa dan murka Allah, ia pun takut, nggak mau benci dengan perjumpaan dengan Allah. Lantas Allah pun tidak suka, benci berjumpa dengan dirinya. Nauzubillah min dzalik. Hadis yang sahih riwayat Muslim. Berarti di antara tanda cinta Allah Azza wa Jalla, atau di antara tanda cinta seorang hamba kepada Allah, dia senang berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Rindu berjumpa dengan Allah. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan apa? Masakinu ahli dunya kharaju minha wa lam yadhuqu atyabu ma fiha. Kesian, miskin penduduk dunia ini. Mereka keluar dari dunia, meninggal dunia maksudnya, tapi belum pernah merasakan kenikmatan tertinggi di dunia ini. Apa kenikmatan tertinggi? Tanya oleh murid ini, ya Syekh, ma atyabu fid dunya? Apa kenikmatan yang paling nikmat, paling tertinggi di dunia ini? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Wa mahabbatuhu, mencintainya. Wal unsu biqurbihi, nikmat berdekatan dengannya. Tadi bermunajat kepada Allah, nikmat berdekatan dengan Allah. Dengan ibadah, munajat, khalwat, dan seterusnya. Wasyauqa ila liqa'ih, dan rindu berjumpa dengannya. Allahu Akbar. Bagaimana nggak rindu, ikhwan? Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kenikmatan kepada kita. Kita nggak pernah ngelihat. Bagaimana nggak rindu gitu? Kalau ada satu manusia lah saja, walillahi mathalul a'la, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Ada satu orang nih, ngasih kita setiap hari 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta doang. Tapi kita nggak pernah tahu siapa sih fulan. Kita pasti penasaran siapa ini. Kita akan penasaran, kita mau berterima kasih kepada, kita akan rindu bertemu dengan orang ini. Kita nggak pernah tahu. Itu makhluk yang cuma ngasih 1 juta. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada manusia, kepada makhluknya, Allahu Akbar, la tuhsuha, kenikmatan yang kita nggak bisa hitung nikmat itu saking banyaknya. Masa nggak rindu berjumpa dengan Allah? Masa nggak nikmat berjumpa dengan Allah? Masa nggak senang berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla? Di antara tanda apa? Seorang hamba mencintai Allah dengan tulus, dengan benar. Dia akan senang, gembira, rindu berjumpa dengan Rabbul Alamin. Yang ketiga, di antara tanda seorang hamba itu mencintai Allah dengan tulus, dia akan sabar. Sabar, tiga-tiganya sabar nih. Sudah kita bahas masalah sabar. Dia akan sabar di atas ketaatan, menjauhi maksiat, dan saat menghadapi ujian, cobaan, musibah, kesulitan. Sabar nih, 3 keadaan ini. Dia akan sabar dalam ketaatan kepada Allah, dia akan sabar dalam menjauhi maksiat dan dosa, dan dia akan sabar saat menghadapi kesulitan, ujian, cobaan, musibah. Sabar. Sabar. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mudaththir ayat ke-7, "Wa li rabbika fasbir." Dan kepada Rabbmu bersabarlah. Dan sabar ini ada 3 memang. Sabar di atas ketaatan kepada Allah, kita melakukan ketaatan harus dengan kesabaran. Kalau enggak kita tinggalkan ketaatan itu. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan dan dosa. Harus sabar kalau enggak kita lakukan maksiat dan dosa tersebut. Nauzubillah. Dan sabar ketika menghadapi kesulitan, cobaan, ujian. Sabar. Nah, banyak dari kita mengaku mencintai Allah Azza wa Jalla, padahal ternyata cintanya palsu, bohong, gombal. Salah satunya ini ketika Allah berikan perintah ketaatan, nggak mau taat sama Allah, nggak sabar dalam melakukan ketaatan. Ketika Allah larang akan sesuatu, nggak sabar dalam menjauhi larangan tersebut. Ketika Allah berikan ujian, cobaan, musibah, kesulitan, nggak sabar dalam menghadapi ujian, cobaan, musibah tersebut. Ini bohong ini, ikhwan. Allah Azza wa Jalla mengisahkan Nabi Ayyub alaihissalam ketika diberikan ujian dalam surat Shad ayat 44. Dalam surat Shad ayat 44. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati dia Ayyub seorang yang sabar. Kami mendapatinya seorang yang sabiran, sabar. Ni'mal 'abdu, dia sebaik-baik hamba kata Allah Azza wa Jalla. Innahu awwab. Dia adalah orang yang sangat taat kepada Allah Azza wa Jalla. Selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sebutkan nih masalah tersebut. Ini yang ketiga. Yang keempat, di antara tanda cinta seorang hamba tulus benar kepada Allah, jujur cintanya kepada Allah, ia selalu mengingat dan berzikir kepada Allah
dalam keadaan apapun. Dia selalu ingat berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun, ketika dia dalam kesendirian atau dalam keramaian, ketika dia dalam keadaan kesulitan, ujian, cobaan, musibah, atau dalam kenikmatan, dia selalu ingat kepada Allah. Dia selalu memuji Allah, dia selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan hatinya merasa takut, air matanya bercucuran, karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka orang-orang yang diberikan cintanya Allah Azza wa Jalla, ini luar biasa. Sab'at, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Azza wa Jalla akan naungi di bawah arasy-Nya Allah pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Azza wa Jalla. Salah satunya siapa? Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Allahu akbar. Seorang hamba yang selalu apa? Berzikir dalam keheningan. Ya Allah. Ya, dia berzikir dalam kesendirian. Bukan hanya di hadapan manusia, tapi dalam kesendirian. Kemudian air matanya mengalir menangis. Allahu Akbar. Ini orang yang ikhlas, orang yang punya rasa takut kepada Allah, orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Ini nih, ini keistimewaan luar biasa nih Allah berikan. Jujur berarti nih, cintanya kepada Allah jujur, memang tulus benar-benar. Bukan di hadapan manusia, masya Allah ingat kepada Allah, ketika sendirian lupa sama Allah. Ketika di hadapan manusia menjauh dari maksiat dan dosa, ketika dalam kesendirian orang yang paling pertama melanggar maksiat dan dosa Allah. Bohong ini. Cintanya palsu berarti, naudzubillah, kepada Allah. Makanya para ulama menyebutkan apa? Orang yang tidak merasakan kenikmatan ketika dia dalam kesendirian, dalam ibadah kepada Allah, dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan kapanpun itu. Kita sendiri nih, sendiri ibadah, zikir, baca Quran, itu nggak merasakan kenikmatan, hati kita masalah tuh. Hati kita masalah, kita nggak akan merasakan kenikmatan selain itu pasti. Karena harusnya apa? Seorang yang mendapatkan itu tadi, wal unsu biqarbihi, nikmat ketika berdekatan dengan Allah tabaraka wa taala. Selalu ingat kepada Allah azza wa jalla. Dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apa? Apapun, subhanallah. Ini kenikmatan besar yang Allah azza wa jalla berikan, luar biasa. Yang kelima, mencintai Al-Quran dengan sepenuh hati. Mencintai Al-Quran dengan sepenuh hatinya. Benar nih. Berarti kalau orang mencintai Al-Quran, dia senang membacanya, dia senang menghafalnya, dia senang mentadaburi isi Al-Quran, mempelajari, mengambil pelajaran dari isi Al-Quran. Dia senang mengamalkan Al-Quran, dia senang mengajarkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, berhukum dengan Al-Quran, dan seterusnya. Ini orang yang senang. Karena Al-Quran kalam Allah, firman Allah Azza wa Jalla. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbu Allah Azza wa Jalla falya'rid nafsahu 'ala al-Qur'an." Siapa yang ingin mengetahui apakah ia benar-benar mencintai Allah, maka biarkan dirinya di hadapan Al-Quran. Coba lihat bagaimana dirinya di hadapan Al-Quran. Fa in ahabba al-Quran fa huwa yuhibbu Allah Azza wa Jalla. Apabila dia mencintai Al-Quran, Al-Quran di hadapannya dia mencintai Al-Quran. Dia serang membacanya siang dan malam, mentilawahkannya, nikmat mempelajarinya luar biasa, maka dia mencintai Allah. Fa innamal Qur'an kalamullah. Karena Al-Quran ini kalam Allah, firman Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar. Allah, lihat bagaimana kedudukan kita kepada Al-Quran. Jangan-jangan baca Al-Quran pun seminggu sekali pun enggak. Sebulan sekali pun enggak. Jangan-jangan Ramadan doang. Jangan-jangan Ramadan juga kagak. Bagaimana bisa dikatakan hamba itu mencintai Allah Azza wa Jalla? Al-Quran, kalam Allah, firman Allah Azza wa Jalla. Masa dia nggak nikmat ketika berdekatan dengan firman Allah? Tabaraka wa ta'ala, subhanallah. Yang kelima, cepat saja mungkin. Bukti seorang hamba mencintai Allah, dia akan sedih dan menyesal. Dia akan sedih dan menyesal jika terluput dari sebuah ketaatan kepada Allah. Ya Allah, dia akan sedih, dia akan menyesal jika terluput atau terlewat sebuah ketaatan kepada Allah. Ya Allah, ini luar biasa ya kawan. Dan biasanya mungkin hari itu dia sedekah. Tiap hari itu biasa sedekah. Hari itu mungkin kesibukannya akan duniawi, lupa dia sedekah. Wah, itu luar biasa tuh. Hatinya gundah itu. Hatinya sedih.
Hatinya nyesel luar biasa. Dan insya Allah dia akan menggantinya. Bukan cuma sedih, bukan cuma menyesal, dia akan menggantinya tuh, mengqadha'nya bisa dikatakan amalan yang ditinggalkan tersebut. Nah, lalu saya lupa kemarin sedekah, hari ini berarti saya dobelkan atau bahkan 3 kali lipat dari sedekah yang biasa saya sedekahkan. Saya biasa sholat malam, mungkin hari ini nggak sholat malam nih. Insya Allah Ta'ala saya akan ganti nih. Siangnya atau ketika waktu duhanya saya akan banyak dari sholatnya. Di antara dia, perhatikan. Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW, idza amila amalan athbatahu. Nabi SAW ketika mengerjakan satu amalan, beliau benar-benar serius dalam mengerjakan amalan tersebut. Contohnya, wa kana idza nama minal lail aw marida, jika beliau mendapati satu halangan untuk salat malam, tertidur atau mungkin sakit beliau, shalla minan nahar 12 raka'atan, maka beliau salat di siang harinya 12 rakaat. Kalau siang hari genap, malam hari baru witir ganjil. Dia akan salat di siang harinya di waktu duha, maksudnya itu 12 rakaat. Untuk mengganti mengqadha salat malam yang biasa beliau lakukan 11 rakaat. Allahu akbar. Lihat ya, ini bukti cinta seorang nabi kepada Allah Azza wa Jalla. Bukti cinta seorang hamba benar-benar kepada Allah Azza wa Jalla dengan cintaan yang tulus dan jujur kepada Allah. Ajib, luar biasa. Dia akan sedih, menyesal, bahkan mengganti dari amalan yang biasa dia lakukan tersebut. Yang ke-6. Ketujuh, Ustadz. Ketujuh, Afwan. Yang ketujuh, dia akan senantiasa mengikuti dan tunduk terhadap syariat Allah dan Rasul. Tunduk, taat, dia ikuti semua sudah. Dia akan senantiasa mengikuti dan tunduk terhadap syariat Allah dan Rasul. Subhanallah. Nggak ada tuh sama sekali penentangan. Islam itu apa? Islam berserah diri, menyerah. Betul ya? Kalau menolak namanya rafid. Makanya rafidah, syiah rafidah dikatakan rawafid atau rafidah. Karena menolak. Gitu. Kalau Islam, dia berserah diri, menyerah, tunduk. Allah dan Rasul yang mengatakan seperti itu, selesai. Sami'na wa ta'na. Mau itu bertentangan dengan hawa nafsunya, mau bertentangan dengan logikanya, mau bertentangan dengan kebanyakan manusia, mau bertentangan dengan hatinya, apapun itu sudah. Ini perintah Allah dan Rasulnya, saya kerjakan semampu saya. Ini larangan Allah dan Rasulnya, saya jauhkan sejauh-jauhnya. Tunduk, taat akan syariat Allah dan Rasulnya. Akan syariat Allah dan Rasulnya. Sebentar. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, saya lagi nyari ayatnya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Dalam surat Al-Ahzab ayat 36 ini diantara dalil. Selain dalil yang tadi sebenarnya, dalil Ali Imran 31 masuk ke sini juga tuh. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum dan seterusnya. Dia berarti mengikuti sunnah Nabi, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ini. Al-Ahzab ayat 36, surat 33 ayat 36. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Dan tidak pantas bagi laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, ada pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Allahu Akbar. Luar biasa, Masya Allah. Maka dia akan selalu tunduk akan syariat Allah dan Rasulnya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Dan terakhir, bukti cinta seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, dia pasti akan lebih mendahulukan akhiratnya ketimbang duniawinya. Ini benar nih, Kak. Nah, ini berat nih. Betul ya? Dia akan mendahulukan urusan ukhrawinya, akhiratnya, surganya jelas, daripada duniawinya. Dengan kata lain yang terakhir ini apa? Zuhud kepada dunia. Masuk ke sini nih, zuhud kepada
dunia. Tafadhulul akhirah 'ala dunia. Lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Jelas. Yang di kepalanya bagaimana saya dapatkan surga Allah Azza wa Jalla itu jadi fokus utamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam agama kami. Wa la taj'alid dunya akbar hammina. Dan jangan jadikan dunia sebagai ambisi terbesar kami, ya Allah. Wala mablagha ilmina. Dan jangan jadikan dunia sebagai puncak dari ilmu kami, ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini beberapa tanda dari cinta seorang hamba benar, jujur, tulus kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mencintai Allah Azza wa Jalla dengan tulus, dengan jujur, dengan benar, sehingga Allah Azza wa Jalla juga mencintai kita semua. Allahumma amin. Allah alam bisawab. Silahkan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Insyaallah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Insyaallah ilmu yang sangat bermanfaat, Ustaz. Beberapa pertanyaan izin Ana bacakan, sudah masuk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, bagaimana dengan orang-orang yang hanya cinta kepada Allah tapi mengabaikan syariat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka menolak hadis dan sunnah Rasulullah dan menyatakan bahwa hadis Rasulullah itu sudah terlalu lama dan banyak dari perawinya yang mungkar dan sebagainya. Bagaimana menyikapi seperti ini? Karena salah satunya adalah kedua orang tua saya. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan. Yang pertama jelas, orang ini tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya berarti. Orang ini tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena kalau dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, fattabi'uni, kata Allah. Ikuti aku, ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, subhanallah. Maka sampaikan ayat-ayat kepada orang tua. Memang dakwah kepada orang tua ini subhanallah. Atau kepada orang yang di atas kita lah bisa dikatakan. Bukan hanya orang tua, istri kepada suami, anak kepada orang tua, adik kepada kakak, ponakan kepada bibi dan paman. Ini susah-susah gampang subhanallah. Tapi yakinlah hati mereka bukan mereka yang miliki, bukan kita yang miliki, tapi Allah Azza wa Jalla yang miliki. Maka sering-seringlah minta doa kepada Allah Azza wa Jalla. Sering-seringlah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Tabaraka wa Ta'ala melembutkan hatinya untuk mendapatkan hidayah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak benar pasti. Bagaimana dia bisa sholat tanpa hadis Nabi SAW? Bagaimana dia bisa haji, puasa Ramadan, zakat, apapun itu. Hilang itu semua. Bahkan para ulama sampai mengatakan ketika dia membenci atau tidak menerima hadis Nabi secara bil kulliyah, secara keseluruhan, bisa kufur orang tersebut. Perbuatan kufur itu. Na'udzubillah min dzalik. Ada juga yang setengah-setengah, nggak bil kuliah tapi tabi'id, sebagian hadis diambil karena mau nggak mau harus ada. Ya sholat, gimana cara tuh sholat itu dalam hadis, betul ya? Tinggal diambil hadis tadi seperti itu tuh. Nah, seperti ini jelas bertentangan dengan orang-orang yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dakwahkan dengan lemah lembut, dengan ilmu, mungkin berikan buku, kasih rekaman kajian video ustaz dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah ketika kita mendakwahkan orang yang kita cintai di siang hari dengan lisan kita, jangan lupa dakwahkan mereka di malam hari, bangun tengah malam dengan doa kita kepada Allah. Karena yang memiliki hati mereka hanya Allah Azza wa Jalla. Dan yang bertanya mungkin bisa tanya kepada panitia tentang cara-cara kita berdakwah kepada manusia. Saya sudah sebutkan belasan cara itu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana dengan kondisi orang yang memang dia mencintai Allah, tapi dia banyak sekali bermaksiat? Bagaimana menasihatinya? Bahkan banyak melakukan hal-hal yang melakukan pembatal keislaman. Bahkan terkadang saya tidak yakin apakah dia sudah bertaubat atas hal-hal yang dia lakukan begitu banyak pembatal keislaman, dan bagaimana cara bertaubat agar tidak masuk ke dalam kategori syirik dan nantinya Allah tolak di akhirat. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. Sama ini jawabannya tadi pada kikatnya. Mendakwakan manusia itu ada cara-cara tertentu tentang masalah ini. Bagaimana kemudian mungkin sentuh hatinya, ya betul ya. Kemudian berikan kebaikan dulu kepadanya, berikan hadiah kepadanya, berikan akhlak mulia kepadanya. Sehingga orang yang kita mau dakwakan ini tahu pesan kita kepadanya ini, saya ini sayang kepada Anda. Sehingga saya mendakwakan Anda.
Saya ini cinta kepada Anda, sehingga saya mendakwakan Anda. Kalau saya tidak sayang dan tidak cinta, nggak saya jelaskan ini, nggak saya dakwahkan ini kepada Anda, biarin aja Anda dalam kesesatan kan gitu. Nah, ini jelas salah, subhanallah. Maka banyak pesan ini yang belum sampai kepada orang-orang yang kita dakwahi. Dia pernah melakukan maksiat, dosa, kedurhakaan, ini macam-macam, subhanallah. Bisa karena syahwatnya, bisa karena syubhatnya. Kalau yang seperti ini kebanyakan karena syahwatnya, melakukan maksiat, dosa, dan seterusnya. Tapi kalau kekufuran bisa jadi syubhat, bisa jadi syahwat, dan seterusnya. Maka ingatkan bahwa dirinya pasti akan mati dan akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hari kiamat. Salah satu caranya. Engkau silakan berbuat apapun sih, tapi ingat, apapun yang engkau perbuat di atas muka bumi ini akan ada pertanggungjawabannya, auditnya akan ada di hari kiamat nantinya, akan ada hisabnya di hari kiamat. Maka siapkan jawabanmu ketika engkau melakukan durhaka dan maksiat kepada Allah. Siapkan jawabanmu dari sekarang nih. Apa jawabanmu di hadapan Allah ketika Allah bertanya, engkau lakukan ini wahai fulan, durhaka ini wahai fulan, betul ya Allah. Nggak bisa ngelak sama sekali. Padahal Allah sudah menyebutkan bahwa tidak boleh melakukan pelanggaran itu, tidak boleh melakukan dosa itu. Itu tahu, bukan nggak tahu, subhanallah. Dosanya bisa lebih besar, na'udzubillah min dzalik. Maka coba sentuh hatinya, berikan kelemah lembutan kepadanya, berikan hadiah kepadanya, dan jangan lupa untuk mendoakan agar Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepadanya. Adapun kita bertobat kepada Allah, jalankan syurutu taubat. Jalankan syarat-syarat bertobat agar Allah terima taubat kita, menyesal akan perbuatan dosa tersebut, meninggalkan perbuatan dosa itu, berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa. Ada tekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Ikhlas ketika dia bertobat karena Allah, bukan karena selain Allah. Menggantinya dengan berbanyak amal saleh, memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah dan seterusnya. Allah a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kita ingin dicintai Allah. Balasan yang baik akan perbuatan, tetapi dicoba dengan ujian. Cobaan sakit, hidup dalam perekonomian kadang tidak tercukupi. Ridho, bagaimana solusinya? Kalau menemukan seperti ini ujian hidup yang berat tidak bisa menerima. Demikian Ustaz. Nah, ikhwatul iman, rahimani rahimakumullah. Kita hidup di atas muka bumi ini sebentar. Berapa lama? 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, 150 tahun, 200 tahun. Meninggal, mati. Betul ya? Maka jadikan akhirat sebagai tujuan utama hidup kita. Jangan pernah jadikan dunia sebagai ambisi terbesar hidup kita. Orang-orang yang menjadikan dunia sebagai ambisi terbesar hidupnya pasti akan patah hati terus tuh, baper terus pasti. Ketika Allah berikan ujian, cobaan, musibah apapun itu, ekonomi kah, apapun itu, saya cuma sebentar kok di dunia. Saya bersabar sedikit di dunia, balasannya di surga Allah Azza wa Jalla luar biasa. Maka jadikan tujuan utama kita, ambisi terbesar kita itu apa? Akhirat Allah Azza wa Jalla, surga Allah Azza wa Jalla. Dengan itu hidup kita nikmat tuh, hati kita nikmat. Gak pusing dengan dunia luar biasa. Beda dengan para sahabat Nabi, stresnya gara-gara masalah mikirin masalah apa? Nasibnya di hari akhirat. Itu istimewa tuh, derajat yang luar biasa tuh. Jadi nggak pernah crowded dunia ini, nggak ada tuh. Nah, zaman sekarang kan gitu ya, dunia ini crowded, ini macam-macam dunia. Nggak akan ada habisnya. Untuk kejar sehebat apapun luar biasa. Nggak ada kan habisnya. Dan Allah akan selalu memberikan ujian memang, subhanallah. Entah kesulitan ekonomi, kekurangan makanan, buah-buahan, Allah sebutkan itu. Dan itu semua sedikit. Itu semua apa? Sedikit dalam pandangan Allah. Karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita jelas lebih banyak daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena balasan yang akan kita terima kalau kita sabar dan ridho akan takdir Allah itu sangat luar biasa di surga Allah Azza wa Jalla. Surga kekal abadi dengan segala kenikmatan dan kebahagiaannya luar biasa. Sabar di dunia nggak lama, subhanallah. Maka jadikan akhirat surga jadi tujuan utama, bukan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan Ustaz. Kepada Ukti Putri, kami persilahkan untuk bertanya langsung pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Uhti. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz, keluarga serta seluruh jamaah yang mengikuti kajian ini. Afwan Ustaz, Ana pengen bertanya tentang masalah sabar. Bagaimana sih Ustadz mendefinisikan sabrun jamilnya Yakub alaihissalam ketika beliau kehilangan Yusuf, dan Nabi Ayub alaihissalam yang ketika diuji oleh penyakit beliau malu untuk berdoa gitu Ustadz. Nah kalau kan kita kan seharusnya memang disuruh berdoa ya Ustadz. Memang asalnya begitu atau gimana Ustadz? Karena Nabi Ayub merasa
periode beliau sehat itu lebih lama daripada beliau sakit. Apakah ini kita bisa juga ya mempraktekkannya dengan kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya Ustadz? Kadang anak selalu bermasalah dengan kesabaran Ustadz. Kayak gini aja Ustadz, tadi mati lampu aja anak kesel gitu Ustadz, sampai ya gimana sih PLN gitu kan, anak sampai DM PLN itu sampai kesel gitu Ustadz, kenapa sih tipis sekali kesabaran ini gitu Ustadz. Jadi sobrun jamil yang sesungguhnya itu yang seperti apa ya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukron, jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fiki. Yang paling terpenting dari sabar itu adalah dari kata-kata sabar al-habs, menahan. Menahan apa maksudnya? Menahan hati kita, lisan kita, dan amal perbuatan kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu sabar. Menahan hati kita supaya tidak suudzon kepada Allah ketika Allah berikan ujian, cobaan, musibah. Menahan lisan kita untuk berkata-kata sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, berkata keburukan dan seterusnya. Menahan anggota badan kita untuk melakukan perbuatan yang dibenci, yang tidak diridhai oleh Allah. Itu sabar tuh. Nabi SAW menyebutkan laisa minna man lataman khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'al jahiliyah, bukan dari golongan kami, kata Nabi, orang-orang yang ketika ditimpa musibah, cobaan, ujian, yang menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, berdoa dengan doa jahiliyah, meratap, bukan dari golongan kami, kata Nabi. Nah, yang namanya sabar adalah apa? Dia menahan hatinya, lisannya, dan amal perbuatannya dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Dia tahan itu semua tuh. Dia tahan hatinya, lisannya, kemudian apa? Anggota badannya, pikirannya, hatinya, semua itu. Dia tahan dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya penting bagi seorang muslim dan muslimah ketika dia mendapatkan sesuatu, katakan qadarullah ma syaa fa'al. Itu bukan cuma di lisan aja, tapi benar-benar yakini dengan hati kita dan amalkan dengan anggota perbuatan ini. Takdir Allah semua kok. Allah Azza wa Jalla berbuat sekehendak Allah kok. Kita nggak bisa apa-apa, manusia makhluk lemah, dhaif, sangat luar biasa. Kita hanya bisa berusaha dengan semaksimal mungkin, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan benar. Setelah itu tawakal, serahkan hasil urusannya kepada Allah. Urusan hasil bukan urusan kita lagi. Tapi kita dituntut usaha dengan usaha yang benar. Usaha dengan garis yang benar tuh, jalan di jalan apa? Di jalan sesuatu yang Allah ridhai. Jadi itu sabar tuh. Adapun Nabi Ayub dan seterusnya, ini memang para nabi. Ini para nabi. Berbeda dengan kita. Kita nggak sanggup, nggak mungkin sanggup di situ. Sebagaimana ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad SAW, nggak bisa. Berat, luar biasa. Makanya Nabi Ayub, sebagian orang menyebutkan tadi itu. Karena kenikmatan yang Allah berikan itu sudah lama, luar biasa, sedangkan sakitnya hanya sebentar. Maka dia tidak mau berdoa sampai balance dulu nih. Dari kenikmatan sehat dan kenikmatan sakit, subhanallah. Itu siapa yang bisa berpikir seperti itu kecuali para nabi, orang-orang yang cintai Allah Azza wa Jalla. Dan itu pun pada hakikatnya apa? Kemudian apa? Beliau berdoa. Beliau berdoa kepada Allah, maka khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang petunjuk paling terbaik adalah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita punya masalah, gantungkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan ada sedikit pun kepada makhluk, karena menggantungkan kepada makhluk itu sebuah kelemahan dan kehinaan. Adapun menggantungkan hati kita kepada Allah itu pasti sebuah kekuatan dan juga keberhasilan, kebahagiaan dunia akhirat. Nah, maka jadikan hati kita selalu bergantung kepada Allah. Jadikan lisan kita selalu berzikir, ingat Allah, perbuatan kita, amal saleh dan seterusnya. Dengan itu insya Allah Ta'ala Allah Azza wa Jalla akan selalu berikan kesabaran dan keridhaan bagi diri kita. Semoga diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu sabar dan ridha akan takdir Allah. Dan bisa mungkin lihat dari pembahasan yang sudah Anda bahas tentang masalah sabar dan ridha, bisa minta ke panitia. Allah Al-Masal. Afwan Ustadz, maaf Ukti, moderator Anda nambahkan sedikit terkait dengan Nabi Yakub. Ustadz, apakah beliau tahu sebenarnya Ustadz disuruh Allah atau diperintahkan Allah untuk bersabar bahwa nanti Yusuf juga akan ketemu kok? Karena kan memang sebenarnya kan Rasul itu tidak tahu hal yang gaib ya Ustadz, ya termasuk Rasul sendiri gitu Ustadz. Tapi apakah sebenarnya kan mereka ada karomah gitu Ustadz? Jadi ya sudah, ternyata nanti Yusuf juga kita akan ketemu, apakah Yakub tahu itu Ustadz sebenarnya? Nggak tahu. Itu nggak tahu. Tidak ada para nabi yang mengetahui yang gaib kecuali hal-hal yang memang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para nabi yang Allah cintai. Tapi secara hukum asal tidak ada satupun makhluk yang mengetahui ilmu gaibnya Allah Azza wa Jalla kecuali para nabi yang Allah ridhai. Allah bukakan sedikit dari ilmu gaibnya. Jadi Nabi Yakub nggak tahu akan ketemu atau tidak seterusnya. Tapi Nabi Yakub tahu nih. Taunya apa? Bahwa saudara-saudaranya telah membuat makar pada Yusuf alaihissalam karena hasad dari saudara-saudara tersebut. Tapi apakah mati atau tidak, ketemu lagi apa? Nggak tahu.
Nah, itu diantara ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yakub alaihissalam, ridha dan sabar akan takdir Allah atau tidak seterusnya. Allah a'lam bishawab. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini menyambung pertanyaan 2 pekan lalu, Ustadz, terkait dengan orang tua yang anak gadisnya diperkosa dan dibunuh. Beliau sudah mendengar jawaban dari Ustadz dan melakukan upaya untuk menegakkan keadilan. Tapi ternyata dipersangkakan sejauh ini pelakunya adalah orang penting dan justru tuduhan berbalik kepada pihak korban. Jadi ini ayahnya sekarang justru dituntut mencemarkan nama baik. Jadi, kami lakukan, Ustadz, mohon nasihatnya, jangankan untuk mendapatkan keadilan berupa ganti rugi dan sebagainya, tapi untuk mendapatkan maaf pun tidak. Justru sekarang suami saya sedang akan diseret ke pengadilan dan akan dipenjara dengan tuduhan pencemaran nama baik, perkiraan 20 tahun penjara. Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakumullah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan kesabaran, ketabahan, kekuatan bagi yang bertanya, bagi yang mendapatkan ujian ini. Ketahuilah, sehebat apapun ujian kita di atas muka bumi ini, tetap itu sesuatu yang sedikit. Karena Allah Azza wa Jalla sebutkan itu dalam Al-Quran. Sedikit, sehebat apapun mungkin kita menganggapnya luar biasa berapa, tapi tetap itu sedikit. Kenapa sedikit? Karena 2 hal saya sering katakan. Dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita, maka ujian, cobaan, musibah tersebut jelas gak ada apa-apanya. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih besar, luar biasa, daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, balasan yang Allah sediakan di surga Allah kekal abadi dengan segala kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, itu luar biasa. Yang Allah sediakan, balasannya itu luar biasa. Sabar sedikit di dunia, dapatkan khalidina fiha, kekal abadi, luar biasa. Pada hakikatnya itu enggak setimpal sebenarnya, tapi Allah berikan itu bagi orang-orang yang sabar dan ridho akan takdir Allah. Maka sabar, ridho akan takdir Allah di antara ujian, cobaan, musibah. Coba muhasabah, apa dosa-dosa yang mungkin pernah dilakukan yang belum dia taubat, belum istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan naudzubillah min dzalik, bagaimana ketika satu keadilan nggak ditegakkan, fantazir sa'ah, tunggulah kehancuran, kata Nabi SAW. Tunggulah kehancuran, naudzubillah. Tapi yakinlah, subhanallah, mau sehebat apapun makar mereka, maka makar Allah Azza wa Jalla jauh lebih hebat, jelas. Nabi SAW menyebutkan itu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kepada Ibnu Abbas nih, anak kecil, luar biasa diajarkan akidah ini. Lau annal ummah law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wahai Ibnu Abbas, kalau seandainya seluruh umat ini nih, bukan cuma satu orang penting tadi itu, enggak, seluruh umat nih berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, itu tidak akan pernah terjadi kecuali Allah takdirkan untukmu. Dan sebaliknya, seandainya seluruh umat, bukan cuma 1, 2, 3 orang penting, enggak, seluruh umat nih, bayangkan, berkumpul untuk memberikan kemadaratan, keburukan, bahaya kepadamu, itu tidak akan pernah terjadi kecuali Allah takdirkan kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Maka bersabarlah akan takdir Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian semua. Tetap silakan kalau engkau ingin menuntut keadilan, nggak ada masalah, silakan. Jelas sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa? Kemampuan, subhanallah. Tapi kalaupun itu tidak, yakinlah Allah tabaraka wa ta'ala tidak zalim kepada hamba-Nya. Yakinlah Allah Azza wa Jalla tidak mungkin diam kepada orang-orang yang zalim. Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan balasan keburukan kepada orang-orang yang zalim. Dan ketahuilah, ketika engkau dizalimi, da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Enggak ada hijab sama sekali antara dia dengan Allah. Doa kepada Allah. Itu senjata seorang mukmin yang paling kuat, melebihi daripada orang terpenting di atas muka bumi ini. Enggak ada apa-apa sama sekali. Doa kepada Allah. Doa silahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak diam, tidak mungkin diam. Allah tidak buta, nggak mungkin. Allah maha melihat. Allah tidak mungkin tidak tahu. Allah tidak mungkin tidak melihatmu. Allah maha tahu akan hal tersebut. Maka yakinlah, husnudzanlah kepada Allah. Di balik ujian dan musibah ini,
Insya Allah Ta'ala pasti tersimpan banyak hikmah yang sangat luar biasa, baik kita ketahui atau kita tidak ketahui. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kekuatan, kesabaran, keridhaan kepada yang bertanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla hancurkan sehancur-hancurnya orang-orang yang zalim tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Satu pertanyaan, Ustadz, mohon nasihatnya. Ibu Ana usia 83 tahun, tapi sangat suka berhutang, hutang dalam bentuk riba. Bahkan sampai membeli mobil dengan mengatasnamakan kami. Saya sudah berusaha menasihati ibu saya, bahkan membawa beliau dari tempat tinggal beliau di luar kota, tinggal bersama kami di Jakarta. Tapi kemudian beliau kabur kembali, pulang ke daerah, dan melakukan hal serupa. Terus hal itu dilakukan, Ustaz. Apakah ini termasuk bagian dari kebiasaan dulu masa muda ibu-ibu kami, atau apa yang harus kami lakukan, atau ini adalah dosa-dosa kami? Kami selalu membayar semua hutang-hutang ibu kami yang jumlahnya tidak sedikit mencapai ratusan juta. Tapi ibu kami tidak pernah berhenti. Setiap kali kami nasihati, beliau malah berkata, anak durhaka, dulu kalian kecil saya yang menafkahi, sekarang kalian besar, apa susahnya membayar hutang-hutang saya? Bagaimana menasihati orang tua yang seperti ini ya Ustaz? Kami mencintainya, tapi sepertinya beliau tidak mencintai dirinya sendiri. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Mungkin terakhir, setiap manusia Allah berikan ujian masing-masing berbeda-beda. Ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan pasangan hidupnya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji macam-macam luar biasa. Macam-macam. Maka sabarlah, ridhalah akan takdir Allah Azza wa Jalla, karena kesabaran tersebut adalah miftahul faraj. Kesabaran tersebut adalah kunci dari apa? Dari segala macam kebaikan yang Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada diri kita. Sabar. Sabar. Macam-macam betul. Apalagi ini seorang yang sangat kita cintai, seorang ibu luar biasa, tapi melakukan berbagai macam kedurhakaan kepada Allah dan seterusnya. Sabar. Ridha akan takdir Allah. Dan kita hanya bisa berusaha. Kita hanya bisa berusaha. Hati manusia bukan kita yang memiliki, bukan orang itu yang memiliki, Allah yang memiliki. Maka jangan berhenti untuk berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Insya Allah, ana yakin ibu ana sebelum meninggalnya Allah berikan taubat kepadanya. Yakin dengan saya yakin. Yakin dengan saya yakin. Kalau itu memang ternyata Allah berikan kenikmatan. Kalau itu memang ternyata Allah tidak berikan, Allah punya hikmah di atas itu semua pasti. Allah punya hikmah di atas itu semua. Dan tetap lakukan apa? Lakukan cara-cara agar ibu yang bertanya tersebut agar apa? Kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla, menasihatinya mungkin, berbuat baik kepadanya. Adapun apapun perkataannya, anak durhaka ini seterusnya, itu tidak akan berpengaruh sama sekali kalau kita di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang paling terpenting adalah bagaimana sikap kita ketika Allah kasih ujian. Sabar, ridha akan takdir Allah, tetap di jalan Allah istiqamah, atau melenceng kanan dan kiri. Itu yang paling penting. Ujian itu sebagian ulama mengatakan ingin melihat bagaimana tingkat ketergantungan hati hamba itu kepada Allah. Ujian itu ingin menyikap tabir hamba ini benar nggak imannya kepada Allah Azza wa Jalla atau tidak, subhanallah. Dan coba muhasabah. Bisa jadi karena dosa-dosa kita yang terdahulu, bukan hanya dosa ibu kita mungkin ketika muda, bisa jadi karena dosa kita Allah berikan ujian seperti itu. Bisa jadi karena segala sesuatu yang mungkin kita tidak sadari, ternyata hal tersebut apa? Perbuatan dosa dan maksiat yang dulunya belum kita minta ampun dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sekali lagi, di dunia hanya sebentar. Sebentar. Ujian sehebat apapun luar biasa, kalau kita memikirkan tentang kenikmatan di surga Allah Azza wa Jalla yang sangat luar biasa besarnya bagi orang-orang yang sabar dan ridha akan takdir Allah, hilang. Hilang. Itu akan seperti debu yang berterbangan insya Allah. Maka semoga yang bertanya Allah selalu kuatkan, berikan ketabahan, kesabaran, keridhaan akan takdir Allah, bahkan bersyukur akan yang Allah berikan kepadanya. Dan semoga diri kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu sabar, ridha akan takdir Allah, bahkan bersyukur akan apapun yang Allah berikan kepada diri kita semua. Husnudzan selalu kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Tidaklah kita hidup di atas muka bumi ini kecuali hanya sementara. Maka jadikan akhirat surga Allah jadi tujuan hidup kita, ambisi terbesar hidup kita, ya, bukan dunia. Wallahu taala alam bissawab. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullahu khairan Ustadz atas kajian pagi ini. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Ustadz dan kami semua. Semoga kami semua bisa mengamalkan dari ilmu-ilmu yang sudah Ustadz sampaikan pada pagi hingga siang hari ini. Dan bagi jemaah, mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.